Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, ibu persilakan. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bunga. Sebagai wujud rasa nasionalisme kita, ya, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Kepada Enzi, ibu minta maju ke depan, pimpin lagu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Enji. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Nilam. Keterangannya apa, Nak? Alfa. Alfa ya. Oke. Hanya Nilam saja yang tidak masuk? Ya, Bu. Oke. Terima kasih ya. Kalian sudah tepat waktu masuk ke kelas belajar ekonomi dengan Ibu. Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya juga seperti ini, tidak ada yang terlambat masuk ke kelas ya. Situasi kita ini saat ini masih pandemi COVID-19. Kita tatap muka terbatas. Diharapkan seluruh peserta didik ya patuh pada protokol kesehatan ya selama berada di lingkungan sekolah. Harapannya nanti ya kita semua bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala sebelum pandemi. Jadi jangan pernah kendor ya protokol kesehatannya. Untuk merilekskan kegiatan kita hari ini ya sebelum masuk ke pokok bahasan ya, mungkin di antara kalian ada yang merasa kelelahan ya menuju ke sekolah, suasana hujan ya, pasti jalanannya banyak yang penuh tantangan yang akan kalian hadapi menuju ke sekolah. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu minta semuanya berdiri.
ikuti arahan ya. Kalau ibu katakan tarik nafas, maka lakukan tarik nafas perlahan-lahan. Kemudian akan ibu instruksikan ya, buang nafas, maka kalian buang nafas perlahan-lahan. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke? Tarik nafas, buang nafas perlahan-lahan. Tarik nafas kembali, buang perlahan-lahan. Tarik nafas kembali, buang perlahan-lahan. Silakan duduk. Gimana? Sudah merasa lebih rileks? Sudah. Siap menerima materi hari ini? Siap. Harus siap ya. Di pertemuan hari ini materi kita pokok bahasanya adalah inflasi atau bahasa Inggrisnya inflation. Kita review kembali materi di pertemuan sebelumnya ya. Kita membahas materi mengenai apa, Nak? Silakan Suci. Mengenai indeks harga, benar sekali ya. Lalu mengenai materi indeks harga di pertemuan sebelumnya ya, apa yang telah kalian pelajari mengenai materi indeks harga tersebut? Silakan Tiwi. Dari pembelajaran indeks harga, kita dapat mengetahui tentang pengerjaan indeks harga, mengetahui perhitungan indeks harga konsumen, pedagang besar, dan indeks harga petani. Kemudian kita dapat mengetahui analisis tentang indeks harga. Tepat sekali ya. Ada 3 poin yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama tentang pengertian indeks harga. Yang kedua ya, tujuan dilakukan perhitungan indeks harga bagi indeks harga konsumen, bagi indeks harga perdagangan besar, dan yang ketiga indeks harga ya petani. Kemudian poin yang ketiga kalian pelajari di pertemuan sebelumnya mengenai analisis hasil dari perhitungan indeks harga. Ya. Adakah yang bisa menjelaskan atau menyebutkan pengertian dari indeks harga? Silakan, silakan Tias. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu. Indeks harga adalah perbandingan harga barang dari satu waktu ke waktu, ya. Jadi ada perbedaan harga dari satu periode ke periode berikutnya. Tepat sekali yang kamu sampaikan. Kemudian mengenai tujuan dilakukan perhitungan indeks harga, adakah di antara kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan? Silakan. Silakan Ani. Tujuan indeks harga konsumen adalah menghitung rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sedangkan tujuan indeks harga perdagangan besar adalah menghitung barang-barang pada tingkat harga yang besar. Tujuan indeks harga petani adalah menghitung tingkat kesejahteraan petani. Iya, tepat sekali Ani, ya. Jadi tujuan dilakukan perhitungan indeks harga konsumen untuk mengetahui harga-harga barang konsumsi masyarakat, ya. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar untuk mengetahui ya harga eceran para pedagang besar, ya. Kemudian indeks harga petani tujuannya untuk apa? Mengetahui tingkat kesejahteraan para petani. Nah, berkaitan tentang indikator yang ketiga sebelumnya sudah kalian pelajari, yaitu mengenai analisis hasil perhitungan indeks harga. Analisis yang sudah kalian pelajari, hasilnya bagaimana? Silakan Bella. Dari analisis yang dilakukan perhitungan indeks harga yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Iya. hasil perhitungan indeks harga konsumen menunjukkan harga barang konsumsi masyarakat mengarah ke deflasi atau harga-harga barang cenderung menurun. Iya, dari studi kasus yang sudah kita lakukan tepat sekali ya, bahwa ya hasilnya diperoleh harga-harga itu cenderung menurun atau deflasi. Nah, kaitannya apa tentang materi akan kita pelajari hari ini? Indeks harga dengan inflasi. Indeks harga itu dipergunakan untuk, ya angka-angkanya digunakan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana perkembangan inflasi atau harga-harga barang konsumsi masyarakat salah satunya. Ya. Jadi berkaitan tentang materi inflasi, ya, yang akan kalian pelajari hari ini, manfaatnya adalah kalian bisa, ya, mengukur sejauh mana kemampuan nilai uang yang kalian miliki terhadap kemampuan daya beli, ya, barang-barang konsumsi sehari-hari yang akan kalian
gunakan. Caranya gimana? Kita akan bahas secara mendalam pada materi ini. Inflasi. Ya. Poinnya apa saja? Ya. Ketika kalian mempelajari materi inflasi, ada kompetensi dasar, ya, yang hendaknya kalian capai nantinya. Yang pertama mengenai menganalisis indeks harga dan inflasi untuk aspek pengetahuannya. Berikutnya menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi untuk aspek keterampilannya. Ya, inilah kompetensi yang kompetensi dasar dari sisi pengetahuan dan keterampilan hendaknya kalian capai nantinya setelah proses pembelajaran selesai dilakukan. Untuk mencapai KD tersebut, ada beberapa indikator yang dirumuskan, ya, untuk mencapai target tersebut. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian inflasi. Kemudian menganalisis dampak yang timbul akibat inflasi. Ya. Berikutnya menganalisis cara efektif mengatasi inflasi di Indonesia. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya. Dalam proses pembelajaran hari ini, kita menggunakan pendekatan saintifik model pembelajaran problem based learning berbasis masalah, ya, dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, ya, secara aktif dan bertanggung jawab, ya, baik menyampaikan pendapat, menyelesaikan pertanyaan, ya. Kalian nantinya, ya, sebagai peserta didik menganalisis indeks harga dan inflasi serta mampu menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi dengan tepat, tanggung jawab, jujur, disiplin, dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian pada proses pembelajaran, ya, hari ini ada 3 kriteria penilaian yang akan Ibu lakukan, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Maksimalkan upaya kalian untuk mencapai nilai di atas KKM untuk ketiga penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Ya, berusaha secara maksimal. Ikuti prosesnya dengan baik. Ya. Jadi, dalam upaya mencapai ketiga penilaian tersebut, ya, kita masuk ke pokok bahasan. Inflasi harga barang. Ya. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, ya. Siapa kira-kira yang bersedia? Novia Ramadhani. Coba kamu uraikan, kira-kira gambar yang Ibu sajikan ini menceritakan tentang hal apa, Nak? Menceritakan tentang hal apa, Nak? Harga barang semakin meningkat. Yang mana? Harga barang semakin meningkat. Iya. Dan jumlah uang semakin menurun. Harga barang meningkat, jumlah uang menurun. Akibatnya apa? Ada yang bisa? Bunga? Coba uraikan. Dengan jumlah uang yang sama pada tahun 1998, kita dapat memperoleh barang yang banyak. Tetapi pada tahun 2005, dengan jumlah uang yang sama kita mendapatkan barang yang menurun atau kurang. Artinya jumlahnya, ya. Oke. Pada tahun 2013 dengan jumlah uang yang sama, barang yang kita dapatkan semakin kecil atau sedikit. Oke, ya. Jawaban dari kedua teman kalian ini, ya, sudah cukup bagus, ya. Jadi gambar yang kalian saksikan di sini ini menceritakan tentang apa sih? Yaitu tentang, ya, dari tahun ke tahun, ya, pada nilai uang yang sama, perolehan barang, jumlah barang, ya, di sini, perolehan jumlah barang, ya, semakin berkurang. Karena apa? Karena adanya inflasi, ya.
ada kenaikan harga. Harga barangnya meningkat, tapi kalau uang yang dipergunakan nilainya masih sama dari tahun ke tahun, otomatis jumlah barang yang diperoleh ini akan semakin berkurang. Ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi inflasi, metode pembelajaran kita hari ini adalah diskusi kelompok. Ya. Untuk mendukung proses diskusi kelompok hari ini, ya, Ibu sebelumnya sudah mengirimkan ke dalam WA Group bahan ajar. Sudahkah semuanya memiliki bahan ajar tersebut? Oke, sudah di-download dari WA Group-nya ya. Oke, silakan gunakan bahan ajar tersebut sebagai referensi tambahan kalian untuk memecahkan permasalahan di dalam kelompok, ya. Kelompoknya sudah Ibu bentuk dan sudah Ibu informasikan di WA Group ya, siapa-siapa saja yang menjadi anggota kelompok. Silakan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 terdiri dari 4 orang, kelompok 2 dan kelompok 3. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah? Jangan ada anggota kelompok lain yang membelakangi kelompok lainnya. Posisi duduknya diperbaiki. Jangan sampai membelakangi kelompok lainnya. Ayo, kelompok 1 perbaiki posisi duduknya, Nak. Jangan sampai membelakangi kelompok lain. Pada kegiatan diskusi kelompok hari ini, ya, kelompok 1, 2, dengan 3 mendapatkan contoh kasus yang sama, ya. Selesaikan pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Diskusikan bersama-sama, ya. Gunakan referensi yang sudah kalian miliki, ya. Boleh menggunakan bahan ajar, buku paket kan sudah punya masing-masing, beserta gunakan ya fasilitas internet yang kalian miliki. Oke. Apa yang menjadi jawaban pemecahan masalah setiap kelompok, tuangkan ke dalam LKPD-nya masing-masing, karena ada 2 kriteria penilaian selama proses diskusi dilakukan ya. Pertama penilaian ya kelompok, dan yang kedua penilaian individu ya. Jadi semuanya harus terlibat aktif jika ingin mencapai nilai yang maksimal dari 3 kriteria penilaian yang sudah Ibu persiapkan ya. Penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan ya. Dibaca dengan seksama, diskusikan bersama-sama, gunakan referensi yang ada. Ibu kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang, silahkan dipecahkan bersama-sama. Dibaca dan dipahami, baru kemudian cari referensi untuk mendukung jawaban dari kalian. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kenaikan harga BBM di lingkungan kami menyebabkan kenaikan harga barang jasa?
Jelaskan secara singkat dan jelas saja, tidak usah diuraikan terlalu panjang, ya. Yang penting intinya, ya, gunakan bahasa kalian sendiri, ya. Yang penting mudah dipahami dan diterima oleh anggota kelompok yang lain. Harga BBM naik, kemudian harga barang-barang dan jasa juga meningkat. Ya, berikan alasannya. Yuk, pecahkan sama-sama. Waktunya hanya 10 menit ya. Silakan. Kelompok 2, kegiatan 2. Oke, ada artikel ya. Coba baca artikelnya. Pahami ya. Judulnya adalah pandemi COVID-19 bikin angka inflasi sentuh level terendah sepanjang sejarah. Ya, inflasi rendah apakah menimbulkan masalah? Apakah memberikan dampak positif? Ya. Kalau tidak memberikan dampak positif, berikan alasannya. Ya. Kalau memberikan dampak negatif, berikan alasannya. Ya. Pilih salah satu. Diskusikan bersama-sama. Oke. Kelompok 3, kegiatan 3. Artinya di sini kan harus membaca artikel yang disajikan tentang pandemi COVID-19 membuat angka inflasi sentuh level terendah sepanjang sejarah. Berarti kan harus cari informasi berapa sih tingkat inflasi ya yang nilainya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi terjadi. Ya. Ukur kriterianya, inflasi tingginya itu berapa persen? Kalau inflasi rendah berapa persen? Paskah sesuai judul yang ada di artikel ini ya, bahwa dinyatakan dari data yang ada yang kalian peroleh nanti bahwa memang benar terjadi inflasi rendah dengan skala yang kalian peroleh. Cari menggunakan fasilitas internet yang kalian miliki. Ya. Langsung isi jawabannya pada lembar LKPD. Karena nanti ya coba perhatikan anggota kelompok yang lain, jawaban kalian ya tuangkan langsung ke dalam LKPD. Karena selesai proses pembelajaran nanti ya LKPD dikumpulkan untuk dilakukan penilaian kelompok dan penilaian individu. Ya. Sekarang juga keaktifannya ya harus ditingkatkan karena proses penilaian individu dan diskusi kelompok akan Ibu lakukan. Ya. Kelompok 1, Ibu akan lakukan penilaian. Silakan ya, keaktifan masing-masing anggota kelompok. Putrisha, yang mana Putrisha? Putrisha, kamu. Ayo aktif, Ibu lakukan penilaian ini. Linda, yang mana Marlinda? Ayo, aktif setiap kelompok. Ani Ardianti. Ayo, nah aktif untuk meningkatkan nilai kalian. Aktif secara kelompok dan aktif secara individu. Oke. Lanjut kelompok 2, Ibu lakukan penilaian. Silakan semuanya terlibat aktif untuk hasil yang maksimal. Yes? Oke, yes. Nilam. Oh, Nilam tadi absen ya. Tiwi. Oke, Tiwi. Nilam.
Kelompok 3, ciptakan interaksi. Jangan hanya pasif saja. Ayo, ayo semangat semuanya. Mau nilainya maksimal, diskusi kelompoknya harus aktif. Semua anggota kelompok terlibat aktif. Cari informasinya, berbagi tugas. Yuk. Bagi tugas, siapa yang menyelesaikan pertanyaan nomor 1? Siapa lagi yang menyelesaikan pertanyaan nomor 2? Lanjut ke nomor 3. Langsung diisi jawabannya ya. Sekaligus ya seluruh anggota kelompok ditunjuk 1 orang perwakilan dari kelompok untuk nanti mempresentasikan jawaban dari seluruh ya kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Kelompok 1 1 orang siapa, silakan diskusikan bersama-sama. Juga kelompok 2 ya, tunjuk siapa, dan kelompok 3 ya. Saling bekerja sama, terlibat aktif untuk mencapai hasil yang maksimal. Kelompok 1. Sudah sampai mana jawabannya? Sudah selesai. Sudah selesai. Berikan aplaus kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai? Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3 ya. Hebat-hebat semua anggota kelompoknya ya. Kita mulai kegiatan diskusi ya. Saya minta kepada kelompok 1 ya, silakan ungkapkan apa yang menjadi hasil temuan kalian ya. Untuk seluruh anggota kelompok 2 dengan 3, lepaskan alat tulisnya ya. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau tambahan yang akan kalian sampaikan, tunjuk tangan, sebutkan nama karena penilaian akan dilakukan untuk penilaian keaktifan individu. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai mengapa kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor. Yaitu karena BBM juga merupakan kebutuhan sehari-hari manusia, lebih tepatnya pada kendaraan. Misalnya, seorang pedagang sayur membeli cabai dari kota lain yang nantinya akan diantar kepada pedagang tersebut. Mengapa cabai tersebut dijual mahal atau menjadi mahal? Karena dalam pengantaran saja membutuhkan BBM, sementara harga BBM mahal. Untuk yang kedua, jelaskan hubungan kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Jika harga BBM naik, maka biaya produksi dan distribusi barang pun menjadi naik. Akibatnya harga barang juga naik secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Hal ini berdampak pada laju inflasi. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Baik, saya Tias, perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa pengurangan subsidi yang diberikan pemerintah terhadap BBM menyebabkan inflasi pada barang konsumsi? Terima kasih. Baik. Bagi kelompok lain, apabila ada tambahan, saya persilakan. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Enzi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi, kenaikan sektor pengelolaan barang dan jasa, serta distribusi barang tersebut menimbulkan biaya yang sangat mahal, mengurangi keuntungan bagi perusahaan, sehingga membuat harga barang semakin meningkat. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 dan tambahan dari kelompok 3. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, silakan duduk kelompok 1. Tambahan dari Ibu ya mengenai pertanyaan kelompok 1 ya. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh MG ya, sudah menyempurnakan jawaban
ya dari permasalahan yang ada pada kelompok 1 berkaitan tentang harga BBM. Kalau harga BBM meningkat, kok harga barang-barang ya khususnya barang konsumsi masyarakat itu cenderung meningkat juga, ya. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, ya? Kita kaitkan dengan biaya, selain biaya konsumsi, biaya produksi, ya, untuk barang-barang yang kita konsumsi setiap harinya, ya, itu kan dikenakan biaya distribusi, menyalurkan barang tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan yang namanya biaya distribusi, butuh ongkos. Ya. Kalau harga BBM meningkat, ya, otomatis hubungannya positif atau negatif? Harga BBM meningkat, kemudian harga barang meningkat, hubungannya positif atau negatif? Negatif. Positif, sayang. Ya, yang benar positif. Karena apa? Ya. Karena ya seluruh barang-barang yang didistribusikan ya antar wilayah membutuhkan biaya kirim, ongkos kirim, proses distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Ya. Biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi harga barang. Jadi ketika pemerintah umumkan naik harga BBM, otomatis akan timbul kegaduhan, demo di mana-mana. Untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak timbul kericuhan, solusi yang diberikan pemerintah adalah tidak melakukan pengumuman lagi, naik aja, ya. Besok ternyata sudah berubah harganya, dan terbukti itu bisa mengatasi permasalahan, nggak menciptakan permasalahan baru di lingkungan sosial masyarakat. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan setiap kali diumumkan naik misalnya ya berapa puluh rupiah misalnya atau berapa ratus rupiah, demo di mana-mana, pengerusakan di mana-mana, kriminalitas bertambah. Ya. Jadi cara yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah adalah supaya tidak timbul gejolak ya akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan ini kan bukan dikarenakan harga barangnya benar-benar meningkat, bukan seperti itu, atau harga bahan bakar tersebut meningkat, tidak, ya. Harga barang itu sebenarnya realnya atau harga bahan bakar minyak tersebut realnya, ya, itu jauh lebih mahal dibandingkan harga beli kita sekarang. Diberikanlah yang namanya subsidi. Nah, itu nanti akan dipecahkan oleh kelompok 1 terkait pertanyaan dari kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 2. Silakan diskusikan bersama-sama untuk memperjelas jawaban tersebut. Oke, stop dulu. Kasih kesempatan kelompok 2 presentasi. Nanti ada waktu kalian diskusi untuk pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah inflasi rendah yang dialami Indonesia saat ini memberikan dampak positif atau dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi? Inflasi yang rendah berdampak negatif. Nah, inflasi yang terlalu rendah akan membuat sektor usaha lesu. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk memastikan pelaku usaha tetap berproduksi. Hal ini juga untuk menjaga keseimbangan pemerintahan dan penawaran agar tidak ada tekanan pada perekonomian saat mulai pulih. Dampak inflasi rendah yaitu yang pertama, suku bunga acuan turun, yang kedua, untung jual minim, yang ketiga, penjualan jarang mencapai target, dan yang terakhir terjadinya PHK. Baik, jika kelompok lain ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kelompok 1. Saya Putrica akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa yang diberikan pengeluaran subsidi pemerintah terhadap BBM menyebabkan inflasi pada barang konsumsi masyarakat? Karena subsidi yang diberikan dari pemerintah memberikan kemudahan bagi para konsumen atau masyarakat. Mengapa demikian? Jika tidak diberi subsidi atau bantuan, tentu masyarakat akan membutuhkan biaya untuk... Stop dulu ya. Ibu mau tanyakan kepada kelompok 2. Inti pertanyaannya apa, Nak? Iya. Kegiatan 2 membahas materinya tentang apa? Dampak? Oke, apakah inflasi rendah tersebut memberikan dampak positif atau negatif bagi pertumbuhan
ekonomi. Nah, kamu bagiannya mau menjawab materi apa, Nak? Ya, subsidi. Subsidi itu kan pemecahan masalah yang harus kalian bahas. Pertanyaannya bukan itu, ya. Jadi itu nanti jawaban yang akan pertanyaan yang akan kalian sampaikan atau jawaban akan kalian berikan kepada kelompok 2, ya. Jadi silakan perjelas ya pertanyaan kalian agar teman kalian ini bisa memahami inti pertanyaannya itu apa. Ulang sekali lagi kelompok 2. Apakah inflasi rendah yang dialami Indonesia saat ini memberikan dampak positif atau dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi? Nah, ada jawabannya? Silakan, jawabannya apa? Oke, artinya di sini poin dari jawaban kelompok 2 adalah dampaknya adalah negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, kelompok 1 mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 atau menambahkan? Menambahkan, silakan kelompok 1. Ya. Baik, saya Linda, perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Apakah inflasi rendah yang dialami di Indonesia di masa pandemi saat ini memberikan dampak negatif atau positif bagi perekonomian nasional? Menurut pendapat kelompok kami, inflasi rendah juga dapat menyebabkan positif. Karena harga barang dan jasa menjadi murah sehingga barang konsumsi masyarakat dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Khususnya kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi COVID-19. Oke, kalau kelompok 1 tanggapannya tadi adalah dampaknya adalah positif, ya. Gak apa-apa ya, biasa kita sudah agak-agak kemungkinan dia terlalu banyak berpikir. Jadi agak ngeblank, gak apa-apa ya. Tetap semangat, jangan merasa kendor ya. Oke, hal biasa dalam proses diskusi. Dia mungkin terlalu semangat ya, mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ya. Tapi nanti ada waktunya ya, giliran teman kalian ya, berikan kesempatan. Jangan kalian berdua saja nanti yang presentasi ya, dia ada waktunya untuk presentasi. Oke, silakan. Kelompok 3, kira-kira apa yang akan disampaikan? Saya Suci, perwakilan dari kelompok 3 ingin menanggapi dari kelompok 2. Oke. Menurut kelompok kami, inflasi rendah memberikan dampak negatif. Oke. Karena inflasi rendah disebabkan oleh pembatasan sosial masyarakat yang mengakibatkan kegiatan konsumsi masyarakat terhambat. Saat konsumsi masyarakat terhambat, menyebabkan nilai pertambahan nasional berkurang. Sementara pendapatan sosial sebagai tolak ukur perkembangan pertumbuhan ekonomi. Oke. Terima kasih untuk tambahannya dan presentasi dari kelompok. Oke, kelompok 2 tidak mendapatkan pertanyaan ya, hanya diberikan tambahan tanggapan dari kelompok 1 dengan kelompok 3 berkaitan tentang dampak inflasi rendah itu bagi pertumbuhan ekonomi, dampaknya positif atau negatif? Ya, kelompok 1 tadi menjawabnya dampaknya positif. Kelompok 3 jawabannya negatif. Kelompok 2 dampaknya negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau mengukur dari pertumbuhan ekonomi, maka kalian harus mencari data terlebih dahulu. Ya, ini kan situasinya masih pandemi. Ya, pada artikel dikatakan bahwa akibat pandemi COVID-19 data pertumbuhan ekonominya ya menurun atau meningkat. Cari dulu informasinya, cari datanya. Ya, sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi di awal pandemi? Awal pandemi itu kan mulai tahun 2019 ya. Ya, cari data 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ya, 2 tahun itu. Lihat apakah terjadi perubahan yang signifikan, meningkat atau menurun. Cari dulu datanya. Ya, gunakan fasilitas internet yang kalian miliki. Berapa persen? Ya. Kalau dikatakan rendah artinya menurun dari tahun sebelumnya di tahun 2018. Ya. Berapa tingkat penurunannya? Apakah terlalu signifikan? Ya. Nah, berdasarkan data-data yang disajikan diperoleh bahwa nilai pertumbuhan ekonomi ya saat inflasi rendah ya maka pertumbuhan ekonomi juga rendah. Mengapa? Ya. Saat terjadi pandemi COVID-19 dilakukan pemberlakuan pembatasan sosial, aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Kalian dibatasi di awal pandemi tidak datang ke sekolah ya. Dampaknya bagi petugas kantin yang sehari-hari pendapatannya dari kegiatan jual beli di sekolah, apa? Pendapatannya bukan lagi menurun tetapi menghilang
ya. Karena tidak ada siswa yang datang ke sekolah, tidak ada yang melakukan kegiatan konsumsi. Itu yang terjadi pada petugas kantin di lingkungan sekolah kita. Yang terjadi apa? Mereka harus mencari ya sumber pendapatan lain berupa apa? Ya pekerjaan lain, ya kalau dapat. Dan syukurnya di lingkungan sekitar kita masih bisa mendukung ya Bapak Ibu petugas kantin yang ada di lingkungan sekolah kita ini ya, mereka bekerja menjadi buruh ya di kebun orang. Karena pendapatan utama mereka sebagai petugas kantin di lingkungan sekolah kita itu hilang sumber pendapatannya. Konsumsinya ya, kegiatan konsumsi siswa tidak ada. Apalagi masyarakat ya. Tidak boleh kemana-mana. Semua sektor berdampak. Ya. Salah satu komponen ya yang komponen sumber pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Di pertemuan semester awal, kalian sudah membahas tentang pendapatan nasional dari sisi pendapatan, sisi pengeluaran, dari sisi produksi. Saat terjadi pandemi, ketiga sisi tersebut terganggu. Khususnya dari sisi pengeluaran. Pendapatan nasional yang dihitung dari sisi pengeluaran kan komponennya C tambah I tambah G tambah S kurang M, ekspor kurang impor. Terjadi pandemi, dibatasi seluruh aktivitas, khususnya aktivitas ekonomi. Impornya menurun kan? Kegiatan ekspor saat terjadi pembatasan, meningkat atau menurun? Menurun. Kemudian, pengeluaran pemerintah, meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkatnya apa? Untuk mengatasi masalah konsumsi masyarakat. Bukan meningkat pengeluaran pemerintah untuk program peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ya, inflasinya rendah, ya. Harga-harga cenderung rendah. Rendah ini bukan karena kestabilan harga. Ya. Harga-harga ini rendah karena dampak dari pembatasan sosial yang diberlakukan. Kalau kamu jadi pengusaha, ya, produksinya tetap berjalan, tapi nggak ada yang beli. Atau berkurang orang yang beli, maka kegiatan produksi akan kalian tingkatkan atau kalian turunkan? Bunga? Turunkan. Ya turunkan, mana ada mau pengusaha yang rugi. Ya. Kemudian komponen berikutnya, kegiatan investasi juga turun. Konsumsi masyarakat awal pandemi juga turun. Nah, dari kelima komponen ini, mana yang harus diatasi oleh pemerintah supaya nilai pendapatan nasional Y-nya ini meningkat agar tercipta pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi kan rumusnya ya pendapatan nasional tahun N ya dikurang pendapatan nasional tahun ya awal dikurang pendapatan nasional tahun awal dikali 100. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi ini akan tercipta kalau ada permasalahan di sisi pendapatan nasional? Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa inflasi tersebut rendah karena faktor terjadinya pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat yang menghambat kegiatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dengan impor. Jadi kesimpulannya bagi pertumbuhan ekonomi, inflasi tersebut memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, itu kesimpulannya. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella, saya perwakilan dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi inflasi rendah yang terjadi di Indonesia agar tercipta pertumbuhan ekonomi di masa pandemi saat ini? Ada strategi pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi agar tetap sesuai dengan angka hafalan 2030. Yang pertama, keterjangkauan harga. Yang kedua, ketersediaan pasokan. Yang ketiga, memastikan kelancaran distribusi. Yang keempat, melakukan komunikasi efektif.
Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan, anggota kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Saya Nardianti akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah kebijakan pemerintah memberi bantuan tunai berupa subsidi gaji, bantuan, kuota belanja, program pekerja, dan lain-lain cukup efektif untuk meningkatkan inflasi agar tercipta pertumbuhan ekonomi? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Jika ada kelompok lain yang ingin menambahkan, Saya sendiri akan menanggapi jawaban dari kelompok 3 tentang cara efektif mengatasi rendahnya inflasi di masa pandemi. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi. Menjaga keseimbangan suplai sangat penting agar ketika perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga khususnya kebutuhan pokok. Cara mengatasinya seperti: pertama, melakukan keterjangkauan harga; kedua, ketersediaan harga; ketiga, memastikan kelancaran distribusi; keempat, melakukan komunikasi efektif. Sekian tanggapan dari saya. terima kasih atas tambahan dari kelompok 2 dan pertanyaan dari kelompok 1. Berilah kami waktu untuk menjawab. Oke. Ya. Kelompok 1 dengan kelompok 3 mendapatkan pertanyaan ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Ya. Kelompok 2, silakan selesaikan LKPD-nya karena tidak ada pertanyaan untuk kalian ya, hanya berupa tambahan informasi. Poinnya kegiatan 1, 2 dengan 3. Ya. Coba pertanyaannya untuk kelompok 1. Jadi pertanyaan dari kelompok berapa ya? 2. Iya, Bu. Pertanyaannya berupa apa? Ya, pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa yang diberikan pengeluaran subsidi pemerintah terhadap BBM menyebabkan inflasi pada barang konsumsi masyarakat? Cari dulu ya, pengertian subsidi itu apa? Pasti kalian akan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Gunakan fasilitas internet yang kalian miliki. Ayo, waktunya cuma 5 menit. Kelompok 3, bagaimana? Pertanyaan yang diberikan kelompok? Kelompok 1, pertanyaan apa? Pertanyaan tadi di sini Kurang keras suara kamu nak, nggak kedengaran nak? apakah kebijakan pemerintah memberi bantuan tunai berupa subsidi Oh. gaji, bantuan kuota belanja, program kerja, dan lain-lain cukup efektif untuk meningkatkan inflasi agar tercipta pertumbuhan ekonomi? Nah, hubungkan. Kan sudah ada program pemerintah saat ini, dana bantuan langsung tunai berupa apa? Subsidi gaji bagi pegawai yang kekurangan penghasilan karena ada pembatasan sosial. Kemudian kalian bantuan kuota, artinya kegiatan konsumsi masyarakat tetap didorong ya. Nah, apakah itu sudah meningkatkan nilai inflasi? Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Lihat datanya dulu. Ya, bantuan itu diberikan pada tahun berapa? 2020-an ya. 2020 diberikan bantuan. Cari data di tahun 2020, tingkat inflasi di tahun 2020 berapa? Tinggi atau rendah? Kalau rendah artinya belum maksimal upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Cari solusinya apa ya? Yuk rumuskan bersama-sama. Saling berbagi tugas, jangan fokus hanya pada satu pertanyaan, cari referensi-referensinya. Misalnya bagian kelompok Kezia ya, mencari informasi tentang data inflasi di tahun 2020 berapa. Hubungkan nanti dengan ya cara-cara yang sudah dilakukan selama tahun 2020 itu sudah efektif belum untuk meningkatkan ya nilai inflasi tersebut. Tercipta pertumbuhan ekonomi tidak? Ya. Oke, silakan diskusi bersama-sama. Waktunya ya sebentar lagi 3 menit. Kelompok 1 sudah selesai? Ya, Bu. Kelompok 3 kita sambil menunggu kelompok 3 ya bersamaan. Oke, sudah kelompok 3? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 ya berikan tanggapan atas pertanyaan yang telah kalian terima dari kelompok 2 ya.
Kelompok 2 atau kelompok 3 tadi, Nak? Kelompok 2, silakan. Kelompok 2 perhatikan, simak. Saya berbicara Kelompok yang lain juga. menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa yang diberikan pengeluaran subsidi pemerintah terhadap BBM menyebabkan inflasi pada Pengurangan, Nak, bukan pengeluaran. Pengurangan. Pengurangan. pengurangan? Oke. Karena subsidi yang diberikan dari pemerintah memberikan kemudahan bagi para konsumen atau masyarakat. Mengapa demikian? Jika tidak diberi subsidi atau bantuan tersebut, masyarakat akan membutuhkan biaya lebih untuk membeli suatu barang tersebut. Ada perwakilan dari kelompok 3 bernama Novia Rakademi. Novia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Apakah kebijakan pemerintah memberi bantuan tunai berupa subsidi, jadi bantuan kuota belajar, program prakerja, dan lain-lain cukup efektif untuk meningkatkan inflasi agar tercipta pertumbuhan ekonomi? Tentu efektif, karena di masa pandemi kita membutuhkan subsidi gaji dan bantuan kuota untuk para pelajar. Di masa pandemi saat ini sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena ekonomi secara drastis turun dan banyak orang di PHK dari pekerjaannya. Oke, terima kasih kelompok 3 atas jawaban yang disampaikan ya terkait apakah sudah efektif cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya untuk mengatasi masalah ya inflasi ya. Mengatasi masalah inflasi ya. Coba kita ingat-ingat atau kalian review kembali. Dana bantuan yang kalian dapatkan terkait kuota gratis itu dimulai di tahun berapa? 2020. Ada lagi program bantuan, program prakerja, ada lagi program subsidi gaji bagi para karyawan terdampak pandemi dan sebagainya. Ya, digelontorkan sejumlah dana, ya, disalurkan daya menggunakan lembaga keuangan milik negara perbankan, ya. Kemudian ada lagi penyalurannya melalui bantuan dana desa dialokasikan untuk mengatasi masyarakat yang terdampak pandemi. Ya, kita lihat datanya dulu sini. Data inflasi Indonesia, ya, diperoleh tahun 2020 1,68% per tahun, ya, menurun dari tahun 2019 2,72%, ya. Untuk mengatasi inflasi yang terjadi, ya, pemerintah meningkatkan kegiatan konsumsi, menyalurkan dana bantuan, berbagai macam dana bantuan sudah diterima oleh masyarakat. Kita lihat ke pertumbuhan ekonominya, ya. Kan tadi bantuan itu diberikan untuk mengatasi masalah tingkatan inflasi ini, ya. Ini, ya. Menaikkan nilai 1,68% ini tujuannya, ya. Coba kita lihat di pertumbuhan ekonominya setelah dilakukan tahun 2020 minus, ya, 2,07 dari tahun 2019. Artinya apa? Sudah maksimal belum? Belum, ya. Sudah dikelontorkan sejumlah dana, masih juga nggak berjalan maksimal. Nah, lihat ini yang dari segi bulanan, mulai dari bulan Maret 2020 sampai ke Maret 2021 di sini, ya, cenderung turun, ya, arah ke turun. Belum maksimal, belum efektif cara-cara tersebut. Cara apa lagi? Udah habis loh uang negara triliunan, ya, untuk mengatasi persoalan itu, kok masih rendah? Ya, coba lihat ini cara-caranya. Ini sudah bantuan perlindungan sosial, meningkatkan belanja pemerintah pusat daerah, ya, berikan bantuan kepada UMKM, menurunkan bunga kredit. Nah, inilah yang harus disukseskan. Tambahannya, sukseskan program vaksin nasional. Kalau semua sudah melakukan kegiatan vaksin, ya, tidak ada lagi pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat. Otomatis kegiatan ekonomi akan berjalan normal. Lawang di antara kita peserta didik, guru juga masih ada yang nggak mau divaksin. Ya gimana mau sukses?
Ya mau gimana tercipta pertumbuhan ekonomi? Ya, minus loh nak. Negara kita bahkan hutang untuk mengatasi masalah ini. Ribut-ribut masalah utang negara tambah. Tapi untuk menyukseskan masalah vaksin saja, supaya masyarakat bisa beraktivitas normal, bisa cari makan, ya, nggak dibatas-batasi lagi, nggak dihadang-hadang lagi, ini belum maksimal. Jadi inilah upaya terakhir menurut Ibu ya. Karena semua bantuan-bantuan tunai ini sudah digelontorkan, masih juga pertumbuhan ekonominya melambat. Kita negara berkembang, ya. Negara berkembang tuh butuh modal yang besar untuk mengatasi masalah pengangguran, ya, agar tercipta pertumbuhan ekonomi. Jadi tambahan cara-caranya adalah ini, ya, lakukan, ya, dukung program vaksin nasional. Supaya mudah-mudahan tahun depan ya semua sudah 100% divaksin, kita bisa beraktivitas normal, semuanya bisa sekolah, ya, teman-teman kalian bisa beraktivitas, ya, tidak ada lagi kegiatan pembelajaran sip-sipan, ya, itu sangat menguras waktu, tenaga, dan biaya khususnya. Ini berkaitan tentang materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya adalah, ya, ada 3 poin yang kita pelajari hari ini tentang pengertian inflasi dari proses yang sudah kalian bahas. Harapannya kalian sudah bisa mendefinisikan, ya, arti dari inflasi. Coba Ibu tanya kepada Tias, pengertian dari inflasi yang bisa kamu rumuskan. Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang dan jasa yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi ternyata yang akan menimbulkan permasalahan bukan hanya inflasi yang tinggi atau meningkat, inflasi rendah juga menimbulkan masalah, khususnya di masa pandemi saat ini. Bagus jawaban kamu, ya. Bagus juga tanggapan dari kelompok 1, ya, kelompok 3, ya. Semuanya sudah bisa, ya, memperjelas persoalan-persoalan yang terjadi dan bisa kita pecahkan bersama-sama di sini. Kemudian terkait dampak yang ditimbulkan, ya, yuk kita simpulkan bersama-sama. Dampak apa sih yang ditimbulkan dari inflasi rendah tersebut? Tadi sudah kita bahas, yaitu, iya, kemudian, oke, terhambat kegiatan investasi baru. Oke, lanjut, ya. Cara efektif mengatasi inflasi. Kita lihat, ya, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ada 5 cara, ya. Harapannya bisa mengatasi masalah inflasi yang rendah. Tingkatkan, ya, inflasi supaya tercipta pertumbuhan ekonomi. Karena faktor pembatasan yang diberlakukan sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan program pembangunan tidak bisa berjalan maksimal, ya. Terima kasih, ya, atas apresiasi kegiatan yang kalian lakukan hari ini, ya. Berikan aplaus untuk diri kalian sendiri, ya. Terima kasih buat kerjasamanya, ya. Ibu harapkan di kegiatan berikutnya kalian lebih aktif kembali, lebih komunikatif lagi, ya. Masalah benar salah dalam kegiatan diskusi itu tidak ada. Semua pendapat diterima dengan baik. Ada kesalahan-kesalahan kecil itu tidak menjadi persoalan. Justru itu menjadi pembelajaran untuk kita jauh lebih baik lagi dalam proses diskusi berikutnya. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian hari ini, ya, Ibu akan berikan soal tes berbentuk pilihan ganda. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ya, jawab cepat. Dan setelah ini kumpulkan. Setelah selesai proses pembelajaran, kumpulkan LKPD dengan lembar evaluasinya. Kerjakan secara mandiri.
Sudah selesai? Oke, kumpulkan ya soal evaluasinya di kelompoknya masing-masing. Nanti setelah proses pembelajaran baru berikan kepada ibu. Ya, bahan ajar yang sudah ibu bagikan, ya, ada tugas yang akan kalian selesaikan di rumah. Ya, kegiatan diskusi pada bahan ajar silakan kalian kerjakan. Nanti di rumah minta tanda tangan orang tua setelah sudah kalian selesaikan. Baru di pertemuan minggu depan kalian kumpulkan kepada ibu ya. Jadi tugasnya wajib ditandatangani oleh orang tua kalian masing-masing ya pada kegiatan diskusi. Hanya kegiatan diskusi yang ada yang tersedia di bahan ajar ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan setelah kita membahas materi tentang inflasi masih di KD yang sama ya. Kita membahas materi tentang permintaan dengan penawaran uang ya. Silakan cari referensi tambahan untuk bekal kalian nantinya di proses pembelajaran berikutnya ya. Jadi cari informasi-informasi terkait permintaan dan penawaran uang. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Selama kalian berada di lingkungan sekolah dan sepulang dari sekolah, di rumah pun nantinya tetap patuhi protokol kesehatan ya nak ya. Sehingga nanti kita ketemu lagi di esok hari atau di pertemuan minggu depan, kita tetap dalam keadaan sehat dan terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya ya jauh-jauhlah tidak sampai terdampak atau terkena virus yang membahayakan tersebut ya. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang. Ya, Bu.